Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Ilda selaku dosen pengampu mata kuliah analisis daur hidup produk RA. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil tugas besar kami yaitu analisis emisi gas rumah kaca pada produksi tempe dengan menggunakan metode get to get seperti kasus pada UMKM Tempe Ibu Mar. Saya yang beranggotakan kelompok yaitu saya sendiri Putri Indonesia Pertama, ada Eria Ramawati, Zatalini Amanis, dan Kaila Tricahyani. UMKM Tempe Dumar di Kabupaten Lampung Selatan merupakan salah satu industri penghasil tempe yang menghasilkan potensi emisi gas rumah kaca yang dari berbagai tahapan proses produksinya, mulai dari pengadaan bahan baku, perendaman, perebusan, fermentasi, hingga pembuatan limbah padat dan cair yang belum dikelola dengan optimal. Lalu ada pun limbah organik yang dihasilkan seperti CO2, CH4, dan N2O. Oleh karena itu, penting dilakukan kajian menggunakan metode Life Cycle Assessment atau LCA untuk menganalisis secara menyeluruh potensi dampak lingkungan dari seluruh tahapan siklus produksi dari produksi tempe. Pemilihan topik ini didasarkan pada urgensi untuk mendorong UMKM lokal seperti UMKM Bogmar agar dapat bertransformasi menjadi industri pangan yang tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga berkelanjutan dan ramah lingkungan. Adapun rumusan masalah yang kita angkat dari penelitian ini yaitu yang pertama, input yang digunakan dan output yang dihasilkan dari suatu proses produksi UMKM. Yang kedua, berapa nilai potensi emisi GRK dari proses produksi tempe. Yang ketiga, apa sumber dampak emisi GRK yang dihasilkan dari proses produksi tempe. Dan yang terakhir, apa rekomendasi perbaikan yang dapat dilakukan untuk mengurangi emisi GRK pada proses produksi tempe UMKM Ibu Mar. Lalu, tujuan dari penelitian yang dilaksanakan yaitu yang pertama, mengidentifikasi input yang digunakan serta output yang dihasilkan dari suatu proses tempe UMKM Ibu Mar. Yang kedua, menganalisis potensi emisi GRK pada proses produksi tempe UMKM Ibu Mar. Yang ketiga, mengidentifikasi hotspot emisi GRK pada produksi tempe UMKM Ibu Mar. Dan yang terakhir yaitu memberikan rekomendasi alternatif serta perbaikan sebagai upaya untuk mengurangi emisi GRK pada proses produksi tempe UMKM Ibu Mar. Lalu, adapun ruang lingkup pada penelitian ini yaitu perhitungan GRK difokuskan pada emisi dari setiap penggunaan bahan dan energi, serta buangan emisi dari limbah cair produksi tempe. Fokus penelitian ini hanya pada emisi gas rumah kaca atau GRK yang ditimbulkan seperti CO2, CH4, dan N2O. LCA yang dikaji dibatasi dalam lingkup get to get, dimulai dari proses pengadaan bahan baku sampai dengan proses pengemasan tempe. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu memberikan informasi terkait potensi dampak lingkungan yang dihasilkan pada daur hidup produksi tempe. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan pengendalian terhadap dampak atau hotspot emisi sehingga dapat mempertahankan kinerja lingkungan. Selanjutnya itu ada tiga kata. Yang pertama itu UMKM tempe itu merupakan usaha memproduksi barang atau jasa dengan memanfaatkan sumber daya alam. eh, UMKM Tempe Bumar merupakan bagian dari sektor usaha mikro dan kecil yang bergerak di bidang industri pangan berbasis kedelai. Yang kedua itu ada tempe, merupakan makanan tradisional khas Indonesia yang terbuat dari fermentasi kacang kedelai menggunakan kapang dan jenis rhizopus. Proses pembuatan tempe melibatkan beberapa tahapan utama yaitu pencucian kedelai, perendaman selama sekitar 18 sampai 24 jam untuk mengisi fermentasi akan dapat ditanami, perebusan, pengentasan kulit kedelai, inokulasi dan ragi tempe yang ditumbuhkan. Ketiga itu ada LCA. LCA sendiri merupakan suatu metode yang digunakan untuk menilai dampak lingkungan dari suatu produk
proses atau aktivitas selama terurus siklus hidupnya, mulai dari ekstraksi bahan baku hingga pengakhir atau pembuangan. Eh, Pendekatan yang dilakukan itu berpikir dan membatasi sistem hanya pada proses integrasi, yaitu sejak bahan baku masuk ke fasilitas hingga produk keluar dari proses tersebut. Yang keempat itu analisis gas rumah kaca, seperti karbon dioksida, metana, dan nitrogen oksida berperan dalam proses pemanasan global dengan menyebabkan panas di atmosfer bumi. Metodologi yang pertama itu waktu dan tempat. Penelitian ini dilakukan hari Minggu 27 April 2025 di UMKM Seputar yang berlokasi di Jalan Sarangsari, Kecamatan Bejo Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Yang kedua, metode pengumpulan data eh, dengan studi pustakanya mengkaji literatur terkait produksi tempe dan uji. Di lapangannya itu observasi, dokumentasi, dan wawancara. Yang ketiga itu ada tahapan penelitian yang digunakan pada metode LCA yang dilakukan dengan beberapa tahap. Ada 4 tahapan yaitu penentuan tujuan dan ruang lingkup, analisis inventory, penilaian dampak, dan interpretasi dan penulisan. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Gambaran umum UMKM Bumar ini merupakan salah satu unit usaha mikro yang bergerak di bidang pengolahan pangan berbasis kedelai, yaitu produksi tempe. Usaha ini berlokasi di Jalan Karangsari, Kecamatan Jati Agung, Provinsi Lampung. Berdiri sejak tahun 2005, UMKM ini telah berkembang selama lebih dari 20 tahun. Produksi hariannya mencapai 20 kilogram kedelai mentah yang diolah setiap hari untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal. Total hasil produksinya mencapai sekitar 300. Analisis inventory berupa input bahannya itu kacang kedelai dan bahan tambahan berupa ragi, air, dan sumber energi. Proses transportasi produk itu menggunakan sepeda motor berbahan bakar pertalite yang diantarkan di pasar Jatiluhur. Adapun neraca massal dari proses produksi yaitu dengan input kedelai bersih 200, lalu ada air bersih 2000 liter, ada outputnya sama dengan input 2200. Next. Di proses perendaman pertama dilakukan selama 1 jam. Input perendaman kedelai basah sebanyak 200 kg dan air yang digunakan sebanyak 1000 liter. Menunjukkan bahwa bobot awal kedelai dari 200, dia bisa bertambah menjadi 255. Hasil tersebut karena diperoleh dari hidrasi sebanyak 62%. Next. Perebusan dilakukan selama 1 jam menggunakan tungku dengan bahan bakar sebagai sumber energi. Inputnya itu ada kedelai basah sama air bersih, outputnya ada kedelai basah, uap air, dan bekas proses perebusan. Next. Perendaman kedua, kedelai dilakukan selama 12 jam dengan menggunakan air sebanyak 1000 liter. Input kedelai rebus pada proses perendaman kedua sebanyak 265 dan outputnya yaitu kedelai rebus uap proses perendaman. Next. Dilanjut dengan proses penggilingan menggunakan mesin penggiling dengan sumber energi berupa listrik. Waktu pengoperasian mesin berlangsung selama 30 menit dalam satu batch. Inputnya itu yaitu ada kedelai rebus dan outputnya kedelai cacar dan kedelai cacar yang dicecer di dekat mesin. Ada pencucian pemisahan kulit ari, input kedelai rebus, air bersih, outputnya ada kedelai basah cacar, air bekas pencucian penirisan, kulit ari, kedelai cacar. Selanjutnya ada proses peragian. Kedelai setelah ditiriskan ditambahkan ragi sebanyak 0,08 kg terhadap 266,77 kg kedelai. Inputnya ada ragi dan kedelai, outputnya kedelai dan
kedelai plus ragi. Selanjutnya proses pengemasan. Pengemasan kedelai dan ragi sebanyak 266,85 kg atau sebanyak 267,78 kemasan. Berat per tempenya 1 gram itu 0,3 kg. Selanjutnya ada proses fermentasi, di mana proses fermentasi ini menggunakan suhu ruang yaitu 27 derajat Celcius sampai 37 derajat Celcius. Proses fermentasi tempe sebanyak 267,78 kg menghasilkan 252,56 kg tempe. Input dalam proses fermentasi yaitu 267,78 dan outputnya 267,78. Selanjutnya ada pengolahan limbah, di mana proses produksi tempe menghasilkan limbah berupa limbah padat dan cair. Limbah padat yang dihasilkan terdiri dari limbah organik berupa kulit ari dan serpihan tempe serta limbah anorganik berupa kemasan plastik. Limbah cair yang dihasilkan berasal dari air sisa pencucian, perendaman pertama, perebusan, perendaman kedua, dan pencucian kedelai. Limbah cair yang dihasilkan tidak dikelola dan langsung dibuang. Selanjutnya ada interpretasi dan rekomendasi perbaikan, di mana hasil LCE terdapat produksi tempe menunjukkan bahwa proses ini menghasilkan emisi gas rumah kaca yang cukup signifikan, terutama pada tahap perebusan kedelai dan pencucian. Emisi GRA terbesar berasal dari pembakaran bahan bakar seperti kayu bakar yang digunakan dalam perebusan, serta konsumsi listrik pada tahap pencucian. Oleh karena itu, untuk menurunkan jejak karbon produksi tempe diperlukan beberapa strategi perbaikan. Yang pertama, LCE menjadi pupuk organik cair. Yang kedua, mengganti bahan bakar kayu menjadi tungku efisiensi tinggi. Yang ketiga, mesin penggiling kedelai yang telah lama perlu dikontrol dan diservis secara rutin atau diganti dengan mesin penggiling yang baru. Yang terakhir, kesimpulan. Yang pertama, analisis inventory menunjukkan bahwa produksi tempe membutuhkan input bahan baku berupa kedelai sebanyak 200 kg dan bahan tambahan berupa air sebanyak 200 liter, ragi sebanyak 0,08 kg, dan sumber daya energi berupa listrik sebesar kayu bakar dan pertalite. Output yang dihasilkan berupa tempe sebanyak 252,56 kg. Yang kedua, potensi emisi GRK. Produk tempe dihasilkan dari penggunaan kayu bakar pada proses perebusan, limbah padat, limbah cair, penggunaan listrik, serta pertamak untuk transportasi. Yang ketiga, kontribusi emisi GRK proses tempe adalah pada proses perebusan. Yang keempat, rekomendasi alternatif yang diberikan untuk upaya perbaikan adalah recycle limbah cair menjadi pupuk organik cair. Yang pertama, mengganti bahan bakar kayu menjadi tungku efisiensi tinggi. Selanjutnya, penerapan teknologi biogas dan pengontrolan mesin penggiling kedelai. Berikut adalah lampiran pada UMKM. Baik, sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada yang salah kata mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.